Baik, pada video kali ini kita akan mencoba menginstal package Async Storage, yang mana package ini nanti digunakan untuk menyimpan data di lokal perangkat Android. Jadi kita langsung aja install dan kita nanti flow-nya setelah register, datanya akan kita simpan ke dalam local storage. Kemudian data tersebut akan kita gunakan untuk login. Dan setelah login, kita pun bisa menggunakannya di halaman home. Baik, langsung saja kita install di sini. Ini dokumentasi dari Async Storage. Nah, saya menggunakan Yarn. Kemudian saya buka terminal dan saya pastekan di terminal. Pastikan sudah masuk ke root folder projectnya ya. Baik, package sudah selesai diinstal. Selanjutnya, nah kita lihat di sini ternyata ada koneksinya putus. Kita harus menyalakan kembali yang start. Nah, seperti ini. Kita juga perlu install kembali Yarn Android. Yarn Android. Baik, proses instalasi telah berhasil. Kita tunggu hingga aplikasinya muncul. Baik, sudah muncul. Nah, pertama kita akan pergi ke halaman sign up. Nah, seperti ini. Kembali ke kode editor. Nah, di sini kita akan menambahkan satu function yang bernama const register arrow function, seperti ini. Function ini nanti ketika proses validasinya sudah lolos, function ini kita akan panggil dan mengeksekusi tadi ya, penyimpanan data ke local storage. Jadi untuk navigasi kita cut, kita ganti menjadi register, karena navigasinya kita nanti letakkan di dalam register ini ya. Nah, setelah ini kita set timeout, mengatur waktu berapa detik untuk proses penyimpanan. Nah, seperti ini. Berapa detik? Kita atur 3 detik aja. Nah, setelah itu kita akan buat try. Nah, untuk try pemrosesan penyimpanan data dan catch untuk menghandle error seperti ini. Nah, di try ini kita akan panggil package Async Storage tadi ya, library-nya Async Storage dot set item. Nah, set item ini untuk memberikan nama dari data yang akan kita simpan, yang nantinya kita akan panggil juga dengan nama yang sama. Kita simpan dengan nama user data. Kemudian apa yang disimpan? Kita, karena bentuknya objek, kita harus mengkonvertnya ke dalam string dengan cara JSON dot stringify data apa yang di convert, dan akan disimpan data dari state input, karena semuanya bermuara di input ini ya. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian baru kita navigasikan ke navigate ke halaman sign in. Seperti ini. Nah, jika error kita berikan alert yang diimport dari React Native.alert. Kemudian kita kasih error. Kemudian something went wrong, seperti ini. Oke, untuk registrasi seperti ini untuk proses penyimpanan data ke local storage. Dan
Setelah berhasil, dia akan lari ke halaman sign in. Nah, untuk mengetahui datanya apa saja, kita perlu console log input ya, input. Oke. Nah, saya sudah mengkoneksikan dengan React Native Debugger supaya nanti kita bisa melihat hasil yang akan disimpan. Langsung saja kita kasih namanya, kemudian fontnya seperti ini, maksudnya. Oke, kita akan submit. Tunggu 3 detik. Nah, sekarang sudah ke halaman sign in, dan sini kita juga sudah bisa melihat data objek dari data yang sudah kita simpan tadi ya, kita registrasikan tadi. Full name Hisham, fontnya, kemudian emailnya, passwordnya, repasswordnya. Baik, untuk proses registrasi dan penyimpanan ke data lokal sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke halaman sign in. Nah, di halaman sign in juga sama. Kita akan membuat satu function di sini, const login, seperti ini. Kemudian navigasinya kita cut, kita ganti login, kita set timeout, kemudian seperti ini ya. Berikan waktu 3 detik juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pemanggilan data, kita perlu menambahkan di set timeout ini async. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat variabel ya, let data, get data aja ya, data, kemudian await, kemudian async storage dot get. Kalau tadi kan set, sekarang get item. Apa yang di get? Yaitu user sesuai dengan namanya, data, seperti ini. Kemudian kita kasih kondisi if data, jika ada data, maka kita buat variabel user data sama, kemudian kita JSON.parse, dari string ke parse. Nah, apa yang di parse itu datanya, seperti ini. Kemudian kita kasih kondisi lagi untuk pengecekan email passwordnya. Nah, seperti ini. Di sini jika input .email sama dengan user data.email yang ada di local storage, dan input.password sama dengan user, sama dengan di pas. Oke, jika email yang dimasukkan sama dengan email yang ada di local storage dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada di local storage, maka kita login kan, seperti itu ya. Jadi kita navigasikan ke home, kemudian kita panggil lagi async storage, set item, kita kasih nama user data lagi. Jadi nanti untuk data ke login ini kita perlu tampung dulu. Nah, setelah itu JSON.stringify. Nah, di sini kita perlu copy dulu user data yang lama, kemudian kita kasih indikator log true. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih else untuk menangani kondisi jika input dan email passwordnya tidak sesuai. Jadi alert
dan kita kasih error, kemudian user data invalid, seperti itu ya. Kemudian satu lagi di sini juga kita else alert dan error. Sini pengecekan pertama itu kalau ada datanya, user data not found, seperti ini aja. Baik, untuk halaman login kita buat satu function login. Ketika dia valid, kita panggil functionnya ke sini, maka nanti akan melakukan proses async await untuk mendapatkan user datanya. Jika ada datanya, maka kita parse ke JSON kembali, ke data object. Kemudian kita kasih kondisi jika inputan sesuai dengan apa yang ada di local storage, kita baru proses masuk ke halaman home dan simpan ke dalam local storage kembali dengan data yang baru. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba ya. Tadi kita sudah mendaftarkan, kita coba masuk dengan data yang sama, Hisam, passwordnya 123456, show password. Oh iya, di sini kita coba konsol ya, konsol input. Nah, seperti ini, supaya tahu data yang kita inputkan. Kita clear dulu, kita submit, tunggu 3 detik. Oke, emailnya benar, passwordnya benar, dan sudah masuk ke halaman home. Oke, untuk proses di sign in juga sama, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke halaman home. Di halaman home, nah di sini ya, di halaman home, nah home seperti ini. Nah, di sini juga sama, kita perlu menangkap datanya. Nah, untuk menangkap datanya, kita membuat satu state const. Nah, di sini kita berikan user details, kemudian set user details yang diimport dari useState. Nah, useState objeknya ininya kosong aja, seperti ini. Kemudian di sini kita perlu use effect ya, use effect. Kemudian nanti di sini akan memanggil panggil data. Kita buat function pemanggilannya get user data. Kemudian di sini kita panggil storage.get item user data, kemudian JSON sebentar, ini untuk pemanggilannya jangan lupa kita buat async. Nah, seperti ini. Kemudian kita let berikan satu variabel namanya user data atau data aja, data. Kemudian kita panggil dari async storage dot get item dari user data. Seperti ini. Jangan lupa di sini kita tambahkan await. Nah, kita kasih kondisi jika ada datanya, maka kita set user detailsnya menjadi JSON dot parse langsung dalam
untuk objek ya, data seperti ini. Kita panggil di sini get user data. Nah, untuk mengetahui datanya kita perlu konsol. Nah, di sini log user details. Oke ya, kita akan coba. Kita buka React Debugger, kita kosongkan, kita login. Login, tunggu 3 detik. Oke, dia masuk. Ini konsol di halaman sign in. Ini undefined. Coba kita lihat di sini get user data, async await data, async storage, get item user data, data, set user data, json.parse data. Solok kita kasih seperti ini, data di home. Nah, ini baru muncul nih, data di home baru muncul. Oke, kita ulangi ya, kita logout dulu. Oke, kalau login, nah ini login, kemudian kita bahas dulu. Nah, di sini baru ada nih data di home. Nah, di sini ada sedikit perbaikan pada saat kita melakukan proses registrasi. Kita menunggu selama 3 detik. Nah, di sini sebaiknya kita memerlukan satu UX. Kita bisa sebut sebagai loading lah untuk menunggu prosesnya selesai. Jadi ketika kita submit, dia akan loading dulu. Setelah prosesnya selesai, dia akan nutup kembali loadingnya dan melanjutkan ke halaman sign in. Begitupun juga sama dengan sign in. Ketika sign in, proses loading, ketika selesai dia akan menutup dan pergi ke halaman home. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan satu komponen lagi di dalam Atom bernama loading seperti ini. Kemudian kita kasih index.js. Saya akan percepat untuk proses pembuatan loadingnya. Baik, untuk proses slicing pada loading cukup. Jadi saya di sini membuat loading. Kemudian di sini saya memanggil use window dimension untuk mengukur lebar dan tingginya. Kemudian pada stylingnya kontainernya ini ya, posisinya absolute, jadi dia berada di atas dari segala apapun. Kemudian z indexnya 10, background colornya ini nanti akan terlihat transparan. Dan untuk kontennya berada di tengah, kontennya yang ini ya, yang loader ini.
Nah, di loader ini nanti kita menambahkan ini bawaan dari React Native berupa animasi loading berwarna biru. Kemudian ini ada text loading. Jadi ini nanti ada icon dan di sini ada text loading. Berada di tengah-tengah halaman dengan background colornya nanti warnanya transparan kehitaman seperti ini. Kemudian kita perlu menambahkan satu lagi, yaitu props visible. Default value-nya false. Jadi ketika nanti kita true, nanti akan muncul di sini. Oke, kita coba dulu. Kita close home. Kita coba di halaman register. Nah, di sini kita perlu memanggil ini ya komponennya. Di sini load. Oh ya, kita belum daftarkan di index. Nah, di sini kita jangan lupa import loading, dari loading ini loading. Oke, sudah kita daftarkan pada halaman sign up, loading. Kemudian, nah kita akan memanggilnya di sini. Coba kita panggil di dalam kontainer loading. Kita set visible-nya, visible props-nya menjadi true. Save. Kita lihat di, nah sekarang sudah muncul nih. Nah, untuk memanggil loading kita perlu membuat satu state. Nah, di sini state-nya di bawah sini. State-nya const, kemudian loading, set loading, kemudian use state, defaultnya false. Nah, defaultnya false. Nah, di sini kita ganti dia menjadi visible-nya loading seperti ini. Nah, set loading fast load harusnya false. False. Nah, seperti ini. State false. Loading. Oke, kita tempatkan di sini dulu. Kemudian kita akan panggil di sini. Jadi ketika dia register, maka kita panggil set loading menjadi true. Nah, ketika loading terus dia berhasil, saat sini kita set loading menjadi false. Nah, seperti ini kita simpan. Ini masih tampil ya. Oh, di sini kita bukan di sini ya. Oke, loadingnya kita tidak tempatkan di sini, tapi di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita perlu menambahkan satu view lagi, tapi dia adalah save area view. Nah, seperti ini kita pastikan, kemudian save ya, save area view. Oh iya, ternyata ini bukan di sini permasalahannya, tapi di komponen loading. Jadi pas di return ini kita kasih kondisi, ketika dia ada visible kita cetak ini. Nah, seperti ini kita lihat di sini. Oke, sudah tidak ada. Nah, coba kita akan proses ya. Di sini kita berikan nama Zubair, kemudian poinnya 12345. Oke, emailnya zubair@gmail.com. Ini 12345. Ini juga sama 12345. Kita submit. Oke, loading. Tunggu 3 detik.
dan masuk ke halaman sign in. Oke, untuk proses registrasi beres. Kita lanjut ke halaman sign in, sama kita akan copy state-nya dulu. State-nya kita copy, kita letakkan di sini. Kita panggil komponennya, loading. Kemudian di sini juga sama, scroll view. Nah, di sini kita perlu menambahkan save area view seperti ini. Kemudian stylingnya kita letakkan di sini. Panggil komponennya. Kemudian visible, loading dari state. Oke, state-nya sudah. Baru kita di sini. Ketika loading, maka set loading menjadi true. Ketika dia berhasil, maka set loading menjadi false. Nah, seperti ini. Oke, kita coba dengan akun yang kita daftarkan, zubair@gmail.com, kemudian passwordnya 123456. Tunggu 3 detik dan user data invalid. Kita lihat di sini, Zubair. Oh, passwordnya 123456 ya. Passwordnya harusnya tervalidasi tadi ya. Passwordnya kurang dari 5. Coba kita ulang. Salah password. Oke. Kita register lagi. Di sini saya coba Zubair 1345. Emailnya zubair@gmail.com. Passwordnya 123456. Coba kita validasi dulu, 1 2 3. Kita submit. Nah, oke. Kita submit. Oke, sukses. Kita login. Kita login. Baik, sukses untuk proses loadingnya dan loginnya. Baik, terima kasih. Demikian tutorial bagaimana menginstal Async Storage untuk tempat penyimpanan data dan menambahkan UX loading ketika register dan login. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.